Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri dari kelas E, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang prinsip dan asas pembelajaran di sekolah dasar. Apa saja sih poin-poin prinsip dan asas pembelajaran di sekolah dasar? Langsung saja kita masuk ke poin pertama. Poin pertama yaitu motivasi dan perhatian. Motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, termaksud belajar. Motivasi bisa berasal dari dalam diri, motivasi intrinsik seperti rasa ingin tahu, atau dari luar diri, motivasi ekstrinsik seperti hadiah atau pujian. Perhatian juga sangat penting karena tanpa perhatian informasi tidak akan masuk dan diproses dengan baik. Yang kedua, keaktifan. Siswa yang aktif secara fisik dan mental akan lebih memahami materi. Keaktifan ini bisa dalam bentuk bertanya, berdiskusi, mencatat, mencoba sendiri, atau bahkan mengajarkan kembali materi. Proses aktif ini membantu otak memproses informasi secara lebih mendalam. Poin ketiga yaitu keterlibatan langsung. Belajar yang melibatkan siswa secara langsung akan lebih efektif. Misalnya, siswa yang belajar tentang pertanian akan lebih paham jika ikut menanam langsung, bukan hanya melihat gambar. Pengalaman langsung membentuk pemahaman yang lebih konkret dan tahan lama. Kita masuk ke poin keempat yaitu pengulangan. Otak manusia membutuhkan pengulangan agar informasi bisa disimpan dalam memori jangka panjang. Pengulangan bisa berupa latihan soal, mengulang membaca materi, atau membuat ringkasan dan mind mapping. Semakin sering diulang, semakin kuat ingatan terhadap materi tersebut. Dan poin kelima yaitu perbedaan individual. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, atau kinestik. Ada juga yang belajar lebih cepat atau lebih lambat. Guru perlu memahami perbedaan ini agar bisa menyampaikan materi dengan cara yang sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Dan poin keenam yaitu tantangan. Belajar akan lebih bermakna jika siswa dihadapkan pada tantangan yang sesuai dengan kemampuannya. Tantangan yang terlalu mudah akan membosankan, sementara yang terlalu sulit bisa membuat frustasi. Tantangan yang tepat dapat membangun rasa percaya diri dan semangat belajar. Kita masuk ke poin ketujuh yaitu balikan dan penguatan. Balikan memberitahu siswa sejauh mana pemahamannya. Jika salah, siswa bisa memperbaikinya. Jika benar, bisa merasa dihargai. Dan penguatan seperti pujian, nilai bagus, atau perhatian dari guru bisa memotivasi siswa untuk terus belajar dengan semangat. Dan kita masuk ke refleksi. Dengan memahami ketujuh prinsip ini, kita bisa mengatur cara belajar kita agar lebih efektif. Cobalah terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat jadwal belajar, meminta feedback dari guru, atau mencari cara belajar yang sesuai dengan gaya kita. Demikian penjelasan mengenai 7 prinsip-prinsip belajar. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bagaimana cara belajar yang efektif dan menyenangkan. Teruslah semangat dalam belajar dan jangan ragu untuk mencoba beberapa strategi belajar yang sesuai. Terima kasih.